Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita masuk ke abwabul jumu'ah, bab-bab tentang Jumat. Hadis bab hidayat hadhil ummah liyaumil jumu'ah. Umat ini diberikan hidayah ya kepada hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadana Allahu lima ikhtalafu fihi minal haqqi fahadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi hadana Allahu lah. Qala yaumul jumu'ah falyawma lana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Rasulullah SAW bersabda, kita umat yang terakhir, tapi nanti pada hari kiamat menjadi yang pertama. Dan kita, yaitu umat Rasulullah, umat Islam, yang pertama kali masuk surga. Padahal mereka diberikan Alkitab sebelum kita, dan kita diberikan setelah mereka. Lalu mereka pun berselisih, dan Allah pun berikan kepada kita hidayah dalam perkara yang mereka perselisihkan padanya, dari kebenaran. Dan ini hari yang mereka perselisihkan padanya. Allah memberikan kepada kita hidayah kepada hari itu hari Jumat. Maka hari Jumat untuk kita, besoknya Yahudi dan besoknya Nasrani. Di sini menunjukkan akhi tentang keutamaan umat Islam, Pak. Apa keutamaan umat Islam dalam hadis ini? Kata Rasulullah, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita ini yang paling terakhir, umat yang paling terakhir adalah umat Islam. Tapi di hari kiamat kita yang pertama. Pertama kali dihisab. Pertama kali melewati jembatan Sirat. Demikian pula yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ini subhanallah ya akhal Islam, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam sebagai penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mensyukurinya dengan cara mengkajinya, mempelajarinya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Faedah selanjutnya ya akhwat Islam, di antara keutamaan umat Islam itu Allah berikan kepada umat Islam hidayah yang diperselisihkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ternyata umat Islam diberikan hidayah berupa kebenaran. Apa itu? Yaitu hari agung.
di mana Allah berikan hidayah umat Islam kepada hari Jumat. Sementara Yahudi Sabtu, Nasrani apa? Hari Ahad. Dan ini merupakan keutamaan umat Islam, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena nanti akan disebutkan bahwa hari Jumat itu ternyata hari yang paling mulia. Iya. Kita masuk ke bab fadli yaumil jumu'ah. Bab keutamaan hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Wa fihi ukhrija minha. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Di sini menunjukkan Pak keutamaan hari Jumat Pak. Bahwasanya hari Jumat itu ternyata sebaik-baiknya hari Pak. Kata Rasulullah khairu yaumin tala'at alaihi syams. Sebaik-baik hari yang terbit padanya apa? Matahari. Karena hari Jumat hari yang terbaik. Berarti amalan soleh di hari tersebut apa Pak? Agung. Iya. Karena para ulama memberikan kaidah bahwa amal soleh apabila bertepatan dengan hari yang mulia, maka pahalanya semakin dilipat gandakan besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, ya, gunakan hari Jumat ini untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menganjurkan ya agar kita bersegera ya pergi ke masjid. Kata Rasulullah SAW, siapa yang pergi di saat yang pertama, faka'annahu qarraba badanah. Seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Dan siapa yang berangkat di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang berangkat ke masjidnya di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing, Masya Allah. Siapa yang berangkat ke masjid di saat yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Ayam. Dan siapa yang berangkat di saat yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Antum Jumatan jam berapa berangkat? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, saat pertama itu jam berapa? Iya. Sebutkan dalam hadis inna liyaumil jum'ah ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 saat. Hari Jumat itu ada 12 saat. Ya, kalau dihitung misalnya dari jam 6, berarti misalnya zuhurnya jam 12. Mundur aja 5 jam. Berarti jam yang pertama jam berapa? Jam 7. Jam kedua jam berapa? Jam 8. Jam ketiga jam berapa? Jam 9. Jam keempat jam berapa? Jam 10, jam kelima jam berapa? Jam 11. Anton datang setengah 12. Mas setengah 12. Masjid masih kosong melompong, Pak. Setengah 12 datang. Wah, kayaknya dapat unta saya nih. Ternyata cuma dapat setengah telur, Pak. Kenapa kita dianjurkan Pak untuk segera datang? Untuk banyak takarrub kepada Allah. Untuk banyak ibadah di masjid. Memperbanyak sholat, baca Quran, ibadah-ibadah.
Karena itu memang hari yang sangat mulia sekali. Iya. Semua amalan saleh di hari Jumat jadi besar pahalanya, Pak. Termasuk sedekah. Syekhul Islam Taimiyah, beliau kalau pergi ya Jumatan, beliau biasanya sedekah dulu. Dia ambil yang ada di rumahnya, beliau sedekahkan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa sedekah di hari Jumat itu punya keistimewaan. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan hari yang paling mulia. Iya. Karena Nabi tegas mengatakan sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya. Sebaik-baik hari secara mutlak, Pak. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Cuman masalahnya, Pak, di masyarakat kita kenapa Jumat itu jadi dikesankan malam Jumat itu malam serem gitu, Pak. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon. Ya, ini sebetulnya, Pak, perkara yang sangat tidak baik. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa hari Jumat itu hari yang serem gitu, Pak. Padahal malam Jumat itu malam mulia. Ya, hari Jumat itu hari mulia. Yang seharusnya di hari Jumat itu ya kita banyak beribadah dan yang lainnya. Iya. Jadi kesan-kesan seperti ini harusnya kita hilangkan, Pak. Kita sampaikan nggak benar itu. Justru malam Jumat itu malam mulia. Iya. Apa keistimewaan hari Jumat dalam hadis ini? Ya, kata Rasulullah SAW, di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan Nabi Adam khusus di hari Jumat, Pak. Bila Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Disebut dalam hadis, Allah menciptakan Nabi Adam itu dari berbagai macam jenis tanah. Ada tanah yang keras, tanah yang lembek, ada yang setengah pertengahan dari itu. Ada tanah putih, tanah hitam, tanah coklat, semuanya. Dan ternyata manusia pun sesuai dengan jenis tanah. Ada yang kulitnya putih, ada kulitnya hitam, ada yang ya coklat. Sesuai dengan jenis tanah. Sifatnya juga sama seperti tanah. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang pertengahan dari itu. Sesuai dengan jenis tanah. Iya. Maka kemudian Allah pun menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Ini keistimewaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah biarkan, lalu kemudian ditiupkan padanya roh. Ketika telah masuk padanya roh, Nabi Adam pun bangun dan bersin. Hajj. Kemudian Allah menjawab, yarhamuka rabbuka. Ketika Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Iya. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam apa? Ke surga. Terjadi ikhtilaf. Surga yang dimasuki Nabi Adam ini apakah surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin nanti? Atau surga yang lain? Ini pendapat yang dipegang oleh hampir seluruh Ahlus Sunnah, Pak. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsir mengatakan bahwa ini pendapat Ahlus Sunnah. Bahwa surga yang dimasuki oleh Nabi Adam itulah surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin. Namun tentunya keadaannya sudah berbeda. Iya. Sebagian ulama mengatakan surga yang dimaksud di sini surga yang ada di bumi. Iya. Surga yang ada di mana? Di bumi kata mereka. Namun Allahu alam yang paling kuat ini pendapat yang pertama. Karena Allah mengatakan ketika Nabi Adam telah memakan pohon yang dilarang ya, maka Allah mengatakan ihbita.
turunlah ihbitu, ya, turunlah kalian. Ya, disuruh Allah turun ke mana? Ke dunia. Berarti itu menunjukkan bahwa surga ini bukan ada di dunia, Pak. Ya. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan. Gara-gara apa? Gara-gara makan pohon. Ya. Subhanallah, ya. Demikian memang sifat manusia, Pak. Allah menghalalkan kepada Nabi Adam semua yang ada di surga, kecuali cuma satu pohon aja. Hanya satu pohon itu yang diharamkan. Sementara yang lainnya apa? Halal. Tapi iblis berusaha menggoda gimana caranya supaya Nabi Adam makan yang haram ini, Pak. Apa yang dilakukan iblis, Pak? Iblis memutar balikan fakta. Apa kata iblis? Ya. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tak akan pernah hancur? Dinamainya pohon itu dengan pohon apa? Kekekalan. Ya, pohon khuldi. Makanya yang menamai itu pohon khuldi siapa? Iblis. Ya. Kenapa dinamai dengan pohon khuldi? Supaya diberikan pemahaman kepada Nabi Adam bahwa ini pohon kalau kamu makan justru kamu kekal di surga. Iya. Sudah gitu iblis ya bersumpah lagi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu iblis pun bersumpah, aku ini cuma mau ngasih nasihat sama kamu Adam. Aku lebih pengalaman dari kamu. Karena kan ya iblis lebih tua, Pak, daripada Nabi Adam. Ya. Fadallahuma bighurur. Maka iblis pun kemudian menunjukkannya pohon itu dengan tipuannya, Pak. Ya, berhasillah Nabi Adam dan Hawa makan pohon tersebut. Ya. Maka Allah pun kemudian mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa. Disuruhnya mereka semua, Nabi Adam, Hawa, iblis, semua turun ke mana? Ke bumi. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata Rasulullah, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Tapi kita nggak tahu Jumat yang mana. Makanya ya ketika datang hari Jumat kata Rasulullah, binatang-binatang tuh ketakutan, Pak. Takut akan hari kiamat. Iya. Subhanallah. Namun tentunya Rasulullah sudah mengabarkan ya, bahwa hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Ya. Bab fi sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Bab tentang saat yang diijabah doa di hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah wa qala biyadihi yuqalliluha yuzahiduha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kunyahnya Abul Qasim. Iya. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada sebuah waktu, ada suatu saat. Tidaklah bertepatan dengan seorang muslim yang berdiri sholat dan ia meminta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa? Ya, doa
Allah ijabah doanya itu. Dan dan Rasulullah SAW pun kemudian berisyarat dengan tangannya bahwa waktu itu sedikit, nggak banyak. Iya. Dan terjadi ikhtilaf para ulama, Pak, kapan waktu itu? Waktu saat-saat yang diijabah padanya apa? Doa. Ada 40 pendapat. Yang paling kuat ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu semenjak imam duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ini pendapat Imam Muslim, makanya beliau di sini membawakan hadis Abu Burdah dari Abu Musa al-Ash'ari. Ia berkata, qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata kepadaku, asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saat yang diijabah padanya doa di hari Jumat? Qultu na'am, aku berkata iya. Sami'tuhu yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salah. Aku mendengar ayahku berkata, Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ia adalah antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat. Sampai apa? Selesai sholat. Namun hadis ini, Pak, diperselisihkan apakah hadis ini terputus sanadnya atau tidak. Yang sahih, yang rajih, sanadnya bersambung. Dan diikhtilafkan lagi apakah hadis ini mauquf dari perkataan Abu Musa al-Ash'ari ataukah sabda Rasulullah SAW. Imam Ad-Daraqutni merajihkan mauquf dari perkataan Abu Musa al-Ash'ari. Namun banyak ulama membantah dan mengatakan bahwa yang sahih adalah marfu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama akal Islam. Adapun pendapat yang kedua yaitu bahwa waktu yang diijabah itu adalah antara asar sampai maghrib. Sampai apa? Sampai maghrib. Mana dalilnya? Itu hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Nasa'i dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jumu'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr. Hari Jumat itu ada 12 saat. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan dengan waktu ijabah kecuali pasti Allah akan berikan. Carilah oleh kalian, kata Rasulullah, di akhir saat setelah asar. Rasulullah yang mengatakan begini, carilah oleh kalian di akhir saat setelah asar. Sa'id bin Mansur meriwayatkan juga dalam sunannya dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman anna nasan min ashabi Rasulullah SAW ijtama'u fatadzakaru as-sa'ah allati fi yaumil jumu'ah fatafarraqu wa lam yakhtalifu annaha akhiru sa'atin min yaumil jumu'ah. Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW berkumpul, Pak. Lalu mereka pun membicarakan tentang kapan saat yang diijabah di hari Jumat.
Maka para sahabat itu berpisah dalam keadaan tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa ia adalah di akhir saat hari Jumat. Ya. Demikian pula dari hadis Abdullah bin Salam dikeluarkan Ibnu Majah dalam sunannya, ia berkata, aku berkata dan Rasulullah waktu itu sedang duduk, inna lana jidu fi kitabillah fi yaumil jumu'ah sa'ah la yuwafiquhu 'abdun mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qadha lahu hajatah. Sesungguhnya kami, wahai Rasulullah, ya Abdullah bin Salam ini termasuk tadinya Pak pendeta Yahudi, Pak. Ulamanya Yahudi lah istilahnya. Kami mendapatkan dalam kitabullah, itu maksudnya Taurat, ya, bahwa di hari Jumat itu ada sebuah saat tidaklah bertepatan dengan seorang hamba mukmin yang sedang sholat dan minta kepada Allah di dalam sholat, kecuali Allah akan penuhi, Allah kabulkan doanya. Berkata Abdullah, fa asyara ilayya Rasulullah SAW au ba'du sa'ah. Maka Rasulullah SAW berisyarat kepadaku dan beliau mengatakan sebagian waktu saja, sedikit. Maka aku berkata, sodakta, engkau benar. Qultu ayu sa'atin hi. Lalu aku bertanya, kapan saat itu? Qala hiya akhiru sa'atin nahar. Ia adalah akhir saat di waktu siang. Akhir saat waktu siang berarti mendekati maghrib. Qultu innaha laysat sa'atas shalah. Tapi kan waktu itu bukan saat untuk sholat. Sementara disebutkan di situ, tidaklah seseorang hamba yang sholat dan minta. Sementara kan kalau waktu asar sampai maghrib itu waktu yang dilarang padanya apa? Sholat. Maka ia berkata, bala, innal abdal mu'min idha sholla thumma jalas la yahbisuhu illa sholah fahuwa fis sholah. Bukankah seorang hamba mukmin ketika ia masuk masjid, lalu ia sholat tahiyat masjid, lalu ia duduk untuk menunggu sholat, ia berada dalam sholat? Iya. Nah ini dalil yang kedua Pak, yang menunjukkan bahwa waktu yang mustajab itu kapan? Di akhir, ya waktu asar. Iya. Demikian pula hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Iya. Di mana disebutkan dalam hadis tersebut juga sama, itu di akhir saat hari Jumat. Sehingga di sini ada dua pendapat ini Pak, dan dua-duanya hadisnya bisa diterima. Jadi gimana dong? Jadi kalau antum bisa ya banyak berdoa di dua tempat itu, masya Allah. Iya. Yang pertama semenjak imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Cuma pertanyaannya, Ustaz, bukannya ketika imam khutbah itu kita disuruh untuk mendengarkan imam, bukan sibuk berdoa? Iya, memang betul. Tapi kan waktunya disebutkan di situ sampai selesai sholat. Berarti antum ketika sholat itu ya saat sujud berbanyak minta kepada Allah. Sebelum salam juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, wallahu a'lam. Dan kebiasaan salafus soleh terdahulu Pak, kalau di Jumat sore itu mereka ya sibuk dengan banyak berdoa sampai maghrib. Kita lanjutkan bab ma yuqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Surat apa yang dibaca di salat subuh di hari Jumat? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani hinun minad dahr
Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah suratal jumu'ah wal munafiqin. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di salat fajar di hari Jumat di rakaat pertama yaitu As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Di rakaat yang kedua yaitu surat Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Iya. Nah, ini sunnah seperti itu, Pak. Jadi di hari Jumat pagi disunnahkannya rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Sebagian imam saya lihat ada yang menjadikan surat As-Sajdah ini jadi 2 rakaat. Jadi apa? 2 rakaat. Alasannya katanya kalau 1 rakaat terlalu panjang. Kita katakan akhi, ya, yang antum lakukan ini tidak sesuai sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan itu bid'ah. Jadi gimana dong? Tetaplah baca. Biasakan orang supaya ya terbiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Sampai kapan umat ini, Pak, sholat subuhnya pendek terus? Masyarakat kita ini ya kebiasaan sholat subuh aja baca kulhu, Pak. Ya, saudara, kebiasaan Rasulullah kalau sholat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Ya. Antum jangan melihat banyak banget ya 60 sampai 100. Enggak, sebetulnya kalau antum baca ya di 100 ayat itu pendek, enggak panjang, Pak. Ya, antum baca contoh misalnya ya, rakaat pertama amma yatasaalun, rakaat kedua abasa wa tawalla. Udah lebih dari 100 itu. Udah lebih dari 100 ayat. Ya. Antum baca di rakaat pertama misalnya surat Wailul lil mutaffifin, itu kan 30 ayat. Rakaat keduanya wal fajar 30 ayat juga, 60 ayat. Berapa menit paling banter 15 menit, Pak. Sementara nonton drakor sampai 2 jam kuat itu. Iya. Facebookan 2 jam nggak kerasa. Masa cuma sholat 15 menit aja. Aduh, imam lama banget sih imam nih. Ya ilaha illallah. Dan Nabi SAW biasanya membaca di sholat Jumat itu ya rakaat pertama yaitu surat Al-Jumu'ah. Dan di rakaat yang kedua surat Al-Munafiqin. Saya pernah membaca ini, Pak, di masjid ini. Setelah itu ada yang negor. Ustadz kepanjangan. Ya udah, saya baca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, Hal ata 'alal insan rakaat kedua. Masih juga ada yang negor, Pak. Ustadz, gimana sih, bukannya sunahnya surat pertama itu lebih panjang? La ilaha illallah. Saya nggak paham, yang negornya itu nggak paham sunnah apa enggak sih, Mas? Ngaji apa enggak, anak nggak paham. Ya. Tapi ya mudah-mudahan setelah mendengarkan kajian ini nggak negor lagi, Mas. Kata Islam, saudaraku seiman. Bab fi guslil jumu'ah. Bab tentang mandi hari Jumu'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yakhtubu an-nasa yawm al-jumu'ah idh dakhala Uthman ibn Affan fa'arrada bihi Umar faqala ma balu rijalin yata'akharuna ba'da an-nida faqala Uthman ya amiral mu'minin ma zidtu hina sami'tu an-nida an tawadda'tu thumma aqbaltu
Faqala Umar wal wudu'u aidan. Alam tasma'u Rasulullah SAW yaqul idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaktasil. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah kepada manusia di hari Jumat, tiba-tiba masuklah Utsman bin Affan, terlambat beliau. Lalu Umar pun menyindir Utsman di dalam khutbahnya dan berkata, ada apa orang-orang itu terlambat datang setelah dikumandangkannya adzan. Maka Utsman berkata, hai Amirul Mukminin, tadi aku ketika mendengarkan adzan saja, aku cuma bisa wudhu doang. Karena rupanya Utsman sibuk banget. Kemudian baru aku pergi ke masjid. Kata Umar, cuma wudhu juga. Apa engkau tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila datang salah seorang dari kalian ke sholat Jumat, hendaklah ia mandi? Artinya Umar mengingkari siapa? Utsman bin Affan. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Faidah yang pertama, bahwa diperbolehkan seorang khatib Jumat untuk menegur orang yang terlambat datang dengan cara disindir, diingatkan, Pak. Dan sampai detik ini, Pak, orang-orang yang suka terlambat banyak banget, Pak. Ketika khutbah Jumat, baru pada masuk itu, Pak. Ya mungkin mereka orang-orang seperti Utsman bin Affan sibuk dengan kerja, Pak. Baru bisa datang pas adzan dikumandangkan. Tapi ini sebetulnya, Pak, sangat tidak baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajul yata'akhkhar 'anil jumu'ah hatta yu'akhiruhumullah finnar. Senantiasa seseorang itu terlambat dari sholat Jumat sampai Allah akhirkan ia di neraka. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan akhwal Islam, bolehnya seorang makmum berbicara kepada khatib yang sedang khutbah. Ketika ada kebutuhan. Di sini ketika Umar menyindir, Utsman berkata, hai Amirul Mukminin, aku tadi saja hanya berwudu saja ketika mendengarkan adzan. Ini Utsman berbicara kepada siapa? Umar. Di zaman Rasulullah SAW pun juga pernah terjadi itu. Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah orang Arab Badui dan berkata, wahai Rasulullah, binatang-binatang telah mati, pepohonan pun telah mati, kekeringan di mana-mana. Doakanlah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Maka Rasulullah langsung mengangkat dua tangannya dan berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan. Tiba-tiba datanglah langsung datang awan mendung dan hujan turun dalam keadaan Rasulullah masih khutbah Jumat. Dan hujan itu terus mengguyur sampai minggu depannya lagi, sampai Jumatnya depannya lagi. Ketika Rasulullah khutbah, masuk lagi tuh orang Arab Badui. Hai Rasulullah, banjir di mana-mana, binatang-binatang tenggelam, rumah-rumah hancur. Berdoalah supaya Allah hentikan hujan ini. Langsung ngomong kepada khatib. Bahkan Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang waktu itu Rasulullah sedang khutbah Jumat, masuk masjid langsung duduk.
Apa kata Rasulullah? As-sallaita raka'atain? Kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kum arka wa tajawaz fihima. Berdiri kamu. Sholatlah dan ringankan sholatmu. Itu menunjukkan boleh ya. Tapi khusus antara khotib dengan siapa? Ketika ada keperluan, gak masalah. Iya. Hadis ini menunjukkan juga ya akhwat Islam, wajibnya mandi Jumu'ah. Wajibnya mandi Jumu'ah. Sebetulnya memang ini masalah ikhtilaf para ulama, Pak. Apakah mandi Jumat itu wajib ataukah hukumnya sunnah? Iya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, dan itu pendapat jumhur. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Iya. Dalil jumhur apa? Bahwa pertama, bahwa disyariatkannya ya, berdasarkan hadis, yaitu Nabi SAW mengatakan man tawaddu'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu bagus, dan siapa yang mandi maka itu lebih utama. Kata jumhur, ini menunjukkan bahwa mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Sementara mereka yang mengatakan wajib berdasarkan hadis ini, Pak, ini pendapat Umar bin Khattab. Karena Rasulullah sabda, idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Apabila salah seorang dari kalian datang ke mana? Kepada hari Jumat, hendaklah dia apa? Mandi. Dan di sana ada pendapat ketiga, Pak, bahwa mandi Jumat itu wajib bagi mereka yang badannya bau karena keringat habis kerja dan yang lainnya. Alasannya kata mereka bahwa perintah Nabi untuk mandi itu akibat daripada ya, para sahabat dari ladang, dari pasar datang ke masjid, akhirnya tersebarlah bau keringat, Pak, nggak enak. Karena Rasulullah SAW sabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Iya. Kata mereka bahwa hadis Umar bin Khattab ini ya ada sebabnya. Sebabnya saat itu adalah banyak orang-orang yang datang di hari Jumat dalam keadaan berkeringat-keringat, Pak. Sehingga akhirnya bau apek, bau keringat, sehingga mengganggu. Maka Rasulullah menyuruh mereka untuk mandi. Iya. Adapun kalau misalnya antum kerjanya di kantor pakai AC sehingga antum nggak bau, maka ilatnya hilang, kata mereka. Ilatnya apa? Hilang. Sedangkan hukum itu, kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Ya. Namun Pak, kalau kita mandi Jumat, kita sudah keluar dari perselisihan ulama. Iya, apa sih susahnya antum mandi Jumat? Cuma mandi Jumat aja. Cuma masalahnya terkadang bagi mereka yang ngantor, Pak, mandi Jumatnya kapan, Ustadz? Di kantor mungkin sulit misalnya untuk nyari tempat mandi dan yang lainnya. Iya. Maka pada waktu itu antum pas mau berangkat kerja mandi, niatkan mandi apa? Jumat aja. Iya. Wallahu a'lam. Nah, kalau antum junub, apakah cukup dengan sekali mandi atau harus 2 kali mandi? Terjadi ikhtilaf para ulama juga. Sebagian ulama ada pendapat ini pendapat jumhur. Kalau dia mandi junub dan diniatkan ya sekalian Jumat, maka cukup.
Adapun kalau dia mandi Jumat dan tidak ada niat mandi junub, maka tidak boleh, tidak cukup. Iya. Kenapa? Karena tujuan mandi adalah untuk menghilangkan bau badan dan yang lainnya, dan sudah terhasilkan dengan mandi apa? Mandi junub. Sementara sebagian ulama mengatakan harus 2 kali mandi. Namun Allahu a'lam, ya saya lebih condong kepada jumhur dalam hal ini. Ya, karena kaidah mengatakan apabila bertemu dua ibadah yang wajib dan maksudnya sama, ya maka dan sudah terhasilkan oleh salah satunya, maka itu sudah mencukupi. Ya, tadi kalau niatnya mandi junub dikaliguskan dengan mandi apa? Jumat. Adapun kalau cuma niat mandi Jumat doang tanpa ada niat mandi junub, maka dia harus mandi sekali lagi. Itu mandi junub. Allahu a'lam. Nah. Bertanya tentang hadis ini, apakah sahih? Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal, maka janganlah diakhirkan. Segeralah dimakamkan dan dibacakan di sampingnya kuburnya surat Al-Fatihah di dekat kepala. Bukan seperti ini Pak hadisnya. Ini bukan sabda Rasulullah, tapi ini perkataan Ibnu Umar. Dan di dalam sanadnya ada ya Abdurrahman bin Al-Lajlaj, ingat saya, dan dia perawi yang majhul, sehingga sanadnya tidak sahih. Ya, sanadnya tidak sahih, alias lemah. Jika suami mendiamkan istrinya yang masih suka nonton sinetron drama Korea, apakah termasuk dayuth? Karena di situ ada laki-laki yang membuat istrinya terfitnah. Ya jelas dayuth lah. Itu namanya antum tidak punya rasa cemburu, Mas. Dibiarkan istrinya melihat hal-hal yang tentunya tidak boleh. Ya. Dahulu ana sebelum menikah disibukkan dengan Al-Quran, murojaah, mengajarkan Quran. Tapi setelah menikah ana lebih sibuk berbakti sama suami dan mengurus anak-anak. Sekarang terasa lalai terhadap Al-Quran. Pertanyaan saya, berbakti sama suami itu hukumnya apa? Mengurus anak-anak hukumnya apa? Wajib. Baik. Sementara baca Quran dan yang lainnya hukumnya apa? Sunnah. Jadi gimana dong? Kalau bertemu antara yang wajib dengan yang sunnah, mana yang dahulukan? Wajib. Jadi kamu jangan menganggap ya sibuk berbakti kepada suami itu bukan ibadah, itu ibadah besar itu. Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, silakan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Jadi kamu jangan menganggap ya menaati suami, berbakti sama suami, mengurus anak-anak, ya ini sesuatu yang melalaikan. Ya subhanallah. Kamu kira ibadah itu cuma baca Quran? Enggak. Ya, kamu berbakti kepada suami, mengurus anak-anak, itu pahalanya besar. Ingat ya, sesuatu yang wajib itu lebih Allah cintai daripada sesuatu yang sunnah. Ya. Bolehkah dalam sholat rawatib hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Membaca surat itu hukumnya sunnah, Pak. Jadi kalau baca Al-Fatihah saja boleh.
Dan kebiasaan Rasulullah SAW, biasanya beliau membaca surat itu di rakaat pertama dan kedua. Adapun di rakaat yang ketiga dan keempat seringnya cuma Al-Fatihah. Namun pernah sekali-kali beliau membaca surat. Ya. Ibu saya dulu pernah marahin, bilang gak usah nikah, gak bisa apa-apa, nyusahin orang tua. Omongan itu sudah berefek ke saya, umur saya 23, bagaimana cara menghilangkan efek dari omongan itu? Berefek maksudnya gimana ya? Ya. Jadi gak nikah-nikah gitu, apa gimana ini? Hah? Yang jelas, kalau memang kamu pengen nikah banget dan khawatir zina, kamu wajib nikah, walaupun orang tua kamu tidak mengizinkan. Apalagi kamu laki-laki, laki-laki itu tidak butuh izin orang tua. Orang tua mengizinkan, orang tua nggak mengizinkan, antum nikah tanpa wali, yang penting wali itu dari wanita. Sah. Iya. Daripada antum berzina, kata para ulama, siapa yang dia sangat khawatir jatuh kepada zina, wajib menikah bagi dia. Bukan sunnah, Pak, wajib. Iya. Masalah mengatakan kamu nggak bisa apa-apa, ya antum buktikan dong kalau antum bisa. Jangan hanya karena disebut nggak bisa apa-apa antum jadi melempem gitu, Pak. Jangan, buktikan bahwa antum bisa. Perlihatkan, Nima, saya bisa kok menafkahi ya istri saya, walaupun saya cuma jualan es mambo, nggak masalah. Ya. Tolong nasihati kepada para wanita yang hendak menikah supaya dipermudah maharnya. Ini memang Pak, ada sebagian kabilah atau suku yang memang bermahal-mahalan Pak, dengan apa? Mahar, betul. Iya. Biasanya tuh di daerah Sulawesi ya Pak ya. Untuk sampai ratusan juta katanya. Iya. Tapi alhamdulillah sih kalau di Jawa setahu saya perempuannya murah meriah Mas. Antum tanya maharnya apa? Bilangnya apa? Terserah kamu aja. Oh, kalau terserah kamu saya kasih teh botol gimana? Ya kan kata Rasulullah, min yumnil mar'ah, tanda keberkahan perempuan itu apa? Khifatul mahar, mudahnya mahar, memberikan kemudahan untuk para laki-laki. Itu tanda wanita itu barokah. Iya. Apakah di rakaat akhir sholat witir diharuskan membaca doa kunut? Enggak harus, hukumnya sunnah saja. Membaca kunut sebelum ruku atau setelah ruku yang afdal, boleh dua-duanya. Karena dua-duanya ada riwayatnya dari Rasulullah SAW, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat, dan itu pendapat jumhur yang paling utama, setelah ruku. Bagaimana kita bisa tahu doa kita diijabah Ustadz? Antum minta apa sama Allah? Kalau antum minta, ya Allah, ya berikan saya istri yang salehah, dan Allah ternyata berikan sama antum istri yang salehah, lah itu diijabah namanya. Kalau antum doa istikharah, antum misalnya mau kerja tapi antum nggak tahu nih kerja bagus apa enggak gitu, akhirnya antum istikharah, isinya doa istikharah apa Pak? Ya Allah, jika ini baik untukku, ya baik untuk agamaku, duniaku, maka apa? Takdirkan untukku, mudahkan untukku, dan berkahi.
Kalau memang tidak baik untukku, maka palingkan aku darinya dan palingkan ia dariku. Kemudian jadikan aku ridho menerimanya. Setelah antum sholat istikharah, berdoa istikharah, udah jalankan. Kalau ternyata dipermudah oleh Allah semuanya, berarti antum diijabah doanya. Ya, karena kan isinya apa? Takdirkan untukku, mudahkan ya Allah dan berkahi. Ternyata dipermudah semuanya, Masya Allah. Itu artinya baik buat kamu. Tapi ketika antum jalani kok dipersulit semuanya, Pak. Udah antum berpaling. Itu tandanya tidak baik buat kita ya akhul Islam. Iya. Nah, sebagian orang kan doa istikharah itu Pak nunggu mimpi, Pak. Nunggu mimpi. Saya dulu waktu ya daftar ke Madinah dan alhamdulillah dapat panggilan. Waktu itu ya saya masih bego ya Pak. Masih ngikutin kata orang, katanya kamu sholat istikharah tunggu mimpi katanya. Dalam mimpi saya tuh Pak, ada orang Kribo datang ke saya. Kamu jangan pergi ke Madinah. Itu sampai 3 malam loh Pak. Sampai akhirnya saya bingung. Saya ke Madinah apa enggak, ke Madinah apa enggak. Soalnya mimpinya 3 kali katanya jangan pergi ke Madinah nih, gimana ini. Ya. Tapi subhanallah saya istikharah terus minta lagi kepada Allah. Ya. Sampai tinggal 2 minggu lagi Pak. Saya belum mengerjain apa-apa. Gara-gara mimpi itu tuh. Iya. Pas 2 minggu lagi bapak saya rupanya tahu. Urus sekarang. Saya urus semua dipermudah. Visa langsung dapat, paspor ya biasanya lama, mudah semua. Nah itulah tanda ya bahwa itu kebaikan. Iya. Karena kan isi doanya adalah mudahkan, berkahi. Iya. Sholat apa namanya seseorang terus-menerus melakukan sholat sampai khotib datang? Ini namanya disebut oleh para ulama sholatul intidhar. Sholat menunggu ya khotib sampai naik mimbar. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi antum 2 rakaat sampai ya khotib naik mimbar. Ini termasuk sunnah yang hampir mati di zaman ini, Pak. Ini saya subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.